warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimeliani dengan NPM 2151040424, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas J semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video dengan menjelaskan materi tentang manajemen investasi dan pembiayaan dengan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Nah, dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Di sini anggota kelompok saya, di mana masing-masing anggota kelompok ini kami akan membacakan materi sesuai dengan pembagiannya. Terus di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan atau suatu kegiatan usaha. Biasanya pembiayaan modal kerja ini dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya. Biasanya juga pembiayaan modal kerja ini yaitu berjangka selama 1 tahun. Nah, terdapat beberapa pembiayaan nih di dalam pembiayaan modal kerja. Yang pertama itu pembiayaan likuiditas. Kalau pembiayaan likuiditas ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan atau usaha yang dikelola sedang mengalami masalah. Terus yang kedua itu ada pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang ini biasanya timbul pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit, tetapi jumlah atau jangka waktu yang melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Terus yang ketiga itu ada namanya pembiayaan persediaan. Pembiayaan persediaan ini juga pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. Terus yang terakhir itu ada pembiayaan modal kerja untuk perdagangan. Nah, ada nih beberapa pembagian dari pembiayaan modal kerja untuk perdagangan. Yang pertama itu perdagangan umum, yang kedua itu perdagangan berdasarkan dengan pesanan. Biasanya itu kayak perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Terus yang selanjutnya yaitu pembiayaan investasi. Terus pembiayaan investasi ini biasanya diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Terus ciri-ciri dari pembiayaan investasi ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada pengadaan barang modal, yang kedua itu perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan yang terakhir itu ada jangka waktu menengah dan panjang. Terus umumnya pembiayaan investasi ini itu diberikan dalam jumlah besar, dalam pengendapannya cukup lama juga. Oleh karena itu, perlu disusun proyek arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan, sehingga jumlah dana yang tersedia dapat diketahui setelah semua kebutuhan itu tuh terpenuhi. Baik, kita ke materi selanjutnya. Ada namanya pembiayaan konsumtif. Apa sih pembiayaan konsumtif ini? Pembiayaan konsumtif ini yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Terus juga pembiayaan konsumtif ini diperlukan pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam kebutuhan konsumtif ataupun konsumsi ini dapat dibedakan menjadi 2 nih. Yang pertama itu ada kebutuhan primer dan yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kita jelasin dulu masing-masing dari kebutuhan ini. Yang pertama itu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini juga biasanya disebut dengan kebutuhan pokok, baik itu barang maupun jasa. Kalau barang ini dia mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada jasa nih. Jasanya itu biasanya pendidikan, pengobatan, pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu termasuk jasanya dalam kebutuhan primer. Terus yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini biasanya juga disebut dengan kebutuhan tambahan. Dia sama kayak kebutuhan primer, ada barang dan jasa.
Di sini juga sama, ada barang. Barang itu biasanya mencakup kendaraan mewah, kayak mobil mewah. Mobil mewah itu semacam Lamborghini atau yang lain sebagainya. Terus ada juga yang namanya jasa. Jasa dari kebutuhan sekunder ini mencakup pariwisata, hiburan, maupun liburan yang dilakukan oleh konsumen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.